Bagaimana nasib pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA di tahun 2023? Saat ini maraknya berita pengalihan gas LPG dengan penggunaan kompor listrik dan rice cooker. Apakah ini tidak semakin meresahkan pengguna subsidi listrik 450 VA dan 900 VA? Lalu bagaimana nasib mereka yang notabene penerima subsidi listrik adalah masyarakat miskin? Dan bagaimana pula kebijakan subsidi listrik di tahun 2023? Simak informasinya hingga tuntas. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam sehat, salam ceria untuk satu Indonesia. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan diliputi rasa kebahagiaan. Amin, ya rabbal alamin. Maraknya pemberitaan yang simpang siur mengenai subsidi listrik tahun 2023 tentunya cukup meresahkan. Apalagi rencana kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya yang akan mengalihkan subsidi gas LPG dengan penggunaan kompor listrik. Namun, lagi-lagi batal. Dan di akhir tahun ini kembali direncanakan akan dibagikan penanak nasi listrik atau rice cooker akan dibagikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Nah, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah pengurangan penggunaan gas karena untuk mengurangi beban subsidi gas 3 kg atau jangan-jangan pengalihan dari gas 3 kg ke rice cooker nantinya justru membuat pembayaran listrik rumah tangga semakin membengkak? Dan bagaimana nasib dengan pelanggan listrik subsidi 450 VA yang dialihkan ke 900 VA dan 900 VA ke 1300 VA? Penggunaan listrik dengan peralatan seperti kompor gas dan rice cooker seringkali dihindari karena memang menggunakan daya yang lumayan besar. Lalu bagaimana sikap pemerintah terkait masalah ini? Apakah masih ada subsidi listrik di tahun 2023? Simak informasinya hingga tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan gagal persepsi. Namun, bagi teman-teman yang baru berkunjung, kiranya di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Dikutip dalam buku 2, Nota Keuangan 2023, pemerintah menganggarkan subsidi listrik pada tahun 2023 sebesar 72,32 triliun atau lebih tinggi 21,4% dari tahun lalu. Hal ini diungkapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2023. Sebagaimana dalam catatan pada buku 2 Nota Keuangan 2023 dijelaskan angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2022 sebesar 59,56 triliun. Adapun penyebab kenaikan BPP diantaranya karena kenaikan fuel mix BBM, peningkatan pemakaian bahan bakar biomaksa untuk co-firing PLTU, kemudian kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 11%. Dalam hal ini ditegaskan, kebijakan subsidi listrik di tahun 2023 diarahkan hanya untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Selain itu, subsidi listrik rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong pembangunan energi baru terbarukan EBT yang lebih efisien. Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran, pemerintah akan berupaya melaksanakan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Jelas laporan itu. Diketahui, kebijakan melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS merupakan lanjutan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran. Dalam hal ini telah dilaksanakan pemerintah sebelumnya di tahun 2017. Nah, teman-teman, terkait rumor pengalihan pelanggan listrik 450 VA ke 900 VA, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memberikan penjelasan rencana pengalihan pelanggan 450 VA menjadi 900 VA pada siaran pers nomor 340/pers/04/SJI/2022 tertanggal 14 September 2022.
Penjelasan rencana pengalihan pelanggan 450 VA menjadi 900 VA menyebutkan bahwa maraknya pemberitaan pengalihan pelanggan rumah tangga 450 VA menjadi 900 VA pertama kali muncul dalam rapat kerja pemerintah dan Badan Anggaran Banggar DPR RI mengenai asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam rangka pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2023 yang berlangsung Senin 12 September 2022. Rencana migrasi 450 VA ke 900 VA tersebut didasari keinginan agar subsidi listrik diberikan lebih tepat sasaran. Pada prinsipnya, alokasi subsidi listrik tahun 2023 tidak ada pengurangan. Hanya DPR menginginkan agar ada pengendalian subsidi listrik melalui pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran. Usulan pengalihan tersebut masih memerlukan kajian dan pembahasan yang lebih detail ya teman-teman, termasuk analisis cost and benefit, sehingga harus dipastikan rencana tersebut tidak memberatkan pelanggan yang menjadi sasaran. Saat ini, subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Dari sekitar 24,3 juta pelanggan 450 VA, terdapat sekitar 9,5 juta yang masuk dalam DTKS. Dari 14,8 juta pelanggan 450 VA non-DTKS, saat ini telah dilakukan survei untuk 12,2 juta dan menghasilkan sekitar 50,1% yang berhak menerima subsidi dan sekitar 49,9% atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka ini berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya. Dalam rapat kerja pemerintah dan Banggar DPR RI tersebut, diputuskan pagu anggaran subsidi listrik tahun anggaran 2023 sebesar 72,58 triliun. Besaran subsidi listrik tersebut ditetapkan dengan asumsi kurs 14.800 US dollar dan ICP 90 US dollar per barel. Kemungkinan kebijakan subsidi listrik sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN 2023 mengamanatkan bahwa subsidi listrik diberikan hanya untuk golongan yang berhak. Jadi, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien. Demikian rilis yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Agung Pribadi. Nah teman-teman, selanjutnya lebih khusus, apakah anggaran subsidi listrik tahun 2023 apakah betul masih ada? Pemerintah memastikan pemberian subsidi listrik khusus pelanggan 450 volt ampere atau 450 VA masih diberikan sampai tahun depan. Artinya, tidak ada perubahan pemberian subsidi listrik sesuai dalam rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2023. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Beliau mengatakan anggaran sudah ditetapkan dalam RAPBN 2023 sebesar 72,6 triliun. Adapun anggaran ini termasuk sebagian pelanggan 900 VA yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, ini ada berita yang menarik terkait penggunaan listrik dan subsidinya yang lumayan besar, yaitu 6,5 juta. Wah, lumayan besar ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman, untuk penghematan energi yang bersumber dari BBM, pemerintah tengah menggenjot penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu upaya menekan emisi karbon. Bahkan disebut-sebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif, termasuk subsidi motor listrik. Nah, saat ini pemerintah tengah menggodok rencana subsidi pembelian kendaraan motor listrik sebesar 6,5 juta per satu unitnya. Kebijakan tersebut diharapkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam membeli kendaraan roda 2 tenaga listrik, sekaligus menekan konsumsi BBM. Harga motor listrik dianggap masih kurang bersaing dengan harga kendaraan berbahan bakar minyak. Tren pembelian motor konvensional juga terus meningkat 4 hingga 5% per tahunnya. Diharapkan dengan pemberian subsidi harga kendaraan listrik dapat mendorong penjualan kendaraan listrik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemberian subsidi itu. Ini dinilai menjadi satu upaya menarik minat masyarakat dan membuktikan kalau penggunaan kendaraan listrik lebih menguntungkan. Maka segera ini mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi. Sepeda motor kita lagi finalisasi besaran subsidinya. Berapa juta kita mau kasih subsidi sepeda motor? Mungkin 6 juta. Di Thailand mungkin 7 juta, kita mungkin 6,5 juta atau berapa kira-kira berkisar itu. Ungkapnya dalam Permata Bank pada Kamis 1 Desember 2022. Gimana teman-teman? Tertarik kan buat beli motor listrik? Yuk kita tunggu keputusannya di tahun 2023. Baik, apapun kebijakan pemerintah ke depannya, kita berharap agar berpihak kepada masyarakat dan melindungi segenap warganya. Jika video ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Berikan komentar dan pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.